Entah bete atau lagi nggak pengen ketahuan punggawa timnas lainnya, kalau pemain bertahan yang dijuluki Pinky Boy ini, yakni Justin Hubner, tengah kasmaran ingin teleponan sang pacar. Namun tiba-tiba, aksi kesendirian di pinggir jalan tepat di samping lampu merah, tak jauh dari depan hotelnya menginap. Malam itu dari rekaman amatir kamera netizen wanita, Justin tampak bimbang bolak-balik di trotoar jalanan persis di pinggir lampu merah. Mau nyari tempat buat teleponan pacar? Atau lagi pengen menyendiri aja ya Bang Justin? Dasar nasib jadi idola. Aksi Justin ini malah ketahuan salah satu fans wanita yang kebetulan melintas. Hingga aksi kesendirian pria berkaos pink ini pun terganggu setelah si perekam meminta foto. Justin pun akhirnya terpaksa meladeni permintaan fans wanita ini. Hi Justin, can I take picture? Say hi. Hi. Thank you. Duh, emang ya, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, tetep aja ketahuan para fans. Nah, aksi malam-malam sambil ngumpet-ngumpet dari kejaran fans garis keras timnas juga dilakukan Sandy Walsh. Bang Sandy demikian ia karib disapa, rupanya habis ngedate sama istrinya, Aislinn Konik. Maklum ya bang, kan pengantin baru, masih berasa bulan madu ya. Tapi dasar netizen Indo tetep aja jeli. Tahu aja Bang Sandy sama istri habis ngedate. Nah, tuh kan ketahuan. Duh, kerekam deh. Dari mana sih Bang Sandy? Awas loh, ketahuan Coach STY. Duh, kena deh Bang Sandy. Cie-cie, mentang-mentang pengantin baru ya. Bang Sandy memang baru saja menikah dengan pebasket wanita asal Kanada ini. Pernikahan mereka dihelat sekitar Agustus lalu, jadi baru 4 bulan menikah. Dalam pesta pernikahan itu bahkan pemain yang punya garis keturunan dari nenek kakeknya asal Surabaya dan Purworejo ini bahkan sempat mengenakan salah satu pesta pernikahan khas adat Nusantara. Sementara Aislinn tampak anggun mengenakan gaun khas asal negeri tirai bambu Cina dengan warna merah menyala. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sebagai pengantin baru, Sandy pun kerap pamer kemesraan bersama istri. Tapi karena sudah punya bawaan komedi, Bang Sandy juga kerap mengundang tawa saat mengajari sang istri joget ala Daboy, tarian khas Papua yang ia pelajari dari teman timnas asal Papua. Hey Sandy. Yeah, Can you teach me how to Daboy? of course I can. Peanut. You ready? Nah, saking bucinnya sama istri, banyak fans mengidolai Bang Sandy. Bahkan Fitri Karlina sangat mengagumi cara Sandy dan istrinya membangun kebersamaan. Maka tak heran saat Aislinn melintas di depannya, Fitkar demikian ia karib disapa, langsung mendekati istri Bang Sandy dan memeluknya, seraya menumpahkan kekagumannya pada pebasket wanita Kanada ini. Bukan cuma ngajarin istri, teman-teman di timnas pun ikut diajarinya seperti Martin Paes. Ya, Sandy Walsh memang dikenal sebagai pemain yang bisa menjadi jembatan bagi pemain keturunan yang baru bergabung, dari Martin Paes, Kevin Verdonk, hingga yang terbaru, Kevin Dix. Bahkan aksi jahilnya muncul saat sesi latihan bersama. Hingga ikut terlibat mengerjai sang pelatih Shin Tae-yong yang sengaja mereka ceburkan ke bak berisi es usai latihan. Tingkah random Sandy terlihat saat bersama Martin Paes dalam sebuah kamar hotel. Saat santai, tiba-tiba dari luar kaca kamar hotel ada petugas pembersih kaca melintas menggunakan gondola. Tingkah iseng Bang Sandy pun muncul dengan menggoda 2 petugas pembersih kaca. Martin Paes pun ikut terkekeh melihat Bang Sandy saat menggoda petugas pembersih kaca yang disapanya dari dalam.
Cotton. Fans in our room. Oh no. Emang ya, Bang Sandy nggak ada lawan kalau di pemain timnas. Pokoknya ada aja aksi gokilnya. Nah, kalau yang ini nih, aksi Witan Sulaiman sama Sananta yang lagi dites kejujurannya. Kira-kira siapa punggawa timnas yang paling harum badannya dan siapa yang paling banyak makan? Ayo, jujur ya Bang. Witan. Ini memang banyak makan deh. Sananta. Witan. Coba cium aja sekarang. Setiap fans memang punya idola termasuk selebriti. Jika Fitkar begitu mengidolai Justin Hubner dan pasangan Sandy dan Aislinn, Umi Pipik yang mantunya Egy Maulana juga masuk skuad timnas mengidolai Tom Hay. Favorit aku ya udah kayak ponakan aku tuh kalau ngelihat dia tanding tuh udah kayak ngeliat ponakan main. Tom. Si Tom. Diam-diam, Angelati juga mengidolai Marcelino Ferdinand. Ya, selain mengidolai Marcelino, Angelati juga selalu antusias jelang menonton timnas di GBK. Bahkan ia menyempatkan menyablon jersey timnas demi tampil maksimal menonton laga timnas lawan Jepang nanti. Nah, karena aku tadi udah berjuang macet-macetan, akhirnya aku telepon aja satset langsung disablonin. Jadi aku udah siap untuk hari Jumat. Oke, let's go Timnas Indonesia. Ya, cara canda para punggawa timnas dan pelatih bisa jadi semacam relaksasi jelang laga malam nanti. Apalagi pasukan STY akan bertanding di depan puluhan ribu penonton yang akan memadati GBK. Ada beban berat yang dipikul di depan supporter sendiri. Karena itu mereka butuh rileks jelang laga. Yang paling penting sih sebenarnya untuk Indonesia bisa bermain lepas. Kita doakan yang terbaik. Mereka udah pada ngumpul. Hari ini mereka latihan, betul. Jelang laga seperti biasa, para fans selalu berusaha membangun optimisme. Latar video berisi gemuruh suara lagu Tanah Airku yang selalu dinyanyikan dengan penuh haru mulai beredar luas di lini masa. Can't wait for the anthem to be played there, and I think after the game the Tanah Airku is also something very special, and I can't wait for the energy that it brings us because already in Saudi Arabia. Doa di antara lautan kerinduan untuk bisa tampil di Piala Dunia itu sudah pasti akan membuncah pada laga malam nanti. They like to play quick, the players are really technical there, but we have a lot of quality in the team as well, so I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able to compete with them. And 일본은 뭐 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감, 그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서 우리가 지지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. Gue yakin Sintayong dengan timnya sudah tahu apa yang harus dibenahi, apa yang harus diwaspadai. Jai Itzes dan kawan-kawan diharapkan bisa memetik hasil manis meski tak mudah melawan Jepang yang berada di kasta tertinggi Asia. So pasti pemirsa semua sudah nggak sabar kan menanti laganya? Saksikan laga sengit dan penuh gengsi antara Timnas Indonesia versus Jepang yang disiarkan secara live hanya di RCTI. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Sama-sama menghadiri sidang perdana di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Rabu 13 November lalu. Sejoli ini tampak kompak mengenakan outfit serba putih. Ya, hari itu untuk kali pertama pasangan yang menikah sejak 8 April 2017 akan bertemu di ruang sidang dengan agenda mediasi. Pernikahan keduanya akan dipertaruhkan di ruangan tertutup ini.
Ini pertama kali ngerasain berada di pengadilan, terus pertama kali ngerasain perceraian juga, jadi ya pasti emosional sih. Tadi juga sempat cacatan pakai baju apa, ya udah pakai baju putih aja, ya udah pakai baju putih juga. Oh, dia sempat nanya sih kayak pakai baju warna apa, pakai baju apa, kemeja warna apa, putih. Oh, oke. Usai mediasi ada pemandangan berbeda dari Tengku Dewi. Ia keluar dengan tangis terisak sambil sesekali membasuh air mata dengan tisu yang digenggamnya. Udah, jangan ngomongin nangis-nangis udah ya. Di mediasi itu rupanya dengan berat hati Tengku Dewi terpaksa mengambil keputusan untuk bercerai. Meski tak bisa dipungkiri jika ia masih begitu mencintai sang suami. Andrew sendiri yang berusaha meminta sang istri agar tetap memberi kesempatan baginya, tak bisa mencegah keputusan Tengku Dewi. Apa mau dikata, nasi telah jadi bubur. Keputusan Tengku Dewi tampaknya sudah bulat. Wanita yang baru melahirkan buah cinta dari Andrew ini tak lagi bisa memberi kesempatan untuk kesekian kalinya bagi sang suami. Seolah Tengku Dewi sudah terlalu getir menahan sakit dihianati. Gagal ya? Kalau misalnya tidak rujuk tuh berarti gagal kan? Bener kan? Mungkin ya memang udah matang dan mantap juga pilihannya untuk bercerai, jadi ya aku coba jalanin dan aku coba terima pilihan dia. Meski dalam lubuk hati masih begitu mencintai sang istri, Andrew tak bisa memaksa sang istri untuk rujuk. Apalagi ia sadar jika keretakan bahtera yang sudah dikayu selama 7 tahun itu karena ulahnya sendiri. Pastilah masih ada lah. Namanya dia ibu dari anak-anak ya. Jadi pasti masih ada rasa sayang. Apa yang udah kita bangun, apa yang udah kita laluin selama beberapa tahun ini ya harus berakhir. Apa yang udah kita laluin selama beberapa tahun ini ya harus berakhir. Andrew sendiri tampak berusaha menahan sedihnya atas keputusan sang istri. Meski pada akhirnya bahteranya dengan Dewi berada di ujung kehancuran. Namun Andrew tetap bisa lega, sebab keduanya sepakat akan sama-sama mengasuh buah hatinya bersama-sama. Termasuk membiayai masa depan pendidikannya ke depan. Aku bakalan tetap harus menjalani karena ya kita pasti bakalan sering ketemu gitu loh. Kita masih bakalan sering ngurus anak bareng gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan jadi pendewasaan buat kita berdua. Dia menyanggupi, alhamdulillah, semoga bertanggung jawab ya, karena anak-anak kedepannya masih panjang ya, Say. Jadi semoga dia jadi orang tua yang bertanggung jawab. Jika keputusan bulat untuk cerai di mediasi sudah terucap dari Tengku Dewi, lantas mungkinkah harapan rujuk itu sepenuhnya sudah tertutup dan keputusan cerai tinggal ketuk palu? Atau masih ada sedikit celah untuk keduanya merubah keputusan? Kita nggak tahu ya, tapi kita cuma bisa berdoa aja sih. Itu doain aja ya teman-teman, semoga ini yang terbaik buat aku sama Andrew. Jadi doain aja semua prosesnya lancar. Mungkin kita memang harus ngelewatin ini dulu kali. Berpisah dengan orang yang dicintai memang tak mudah. Tak hanya Andrew yang harus mau menerima keputusan cerai dari sang istri. Di tempat berbeda dengan masalah yang berbeda pula, pasangan yang sudah melakoni bahtera selama 11 tahun, Revan Tenaria dan Fabi Marcelia, juga harus mengakhiri pernikahannya di pengadilan belum lama ini. Gundukan rasa sesal karena terlalu cuek pada sang istri selama pernikahan itu pun tercurah dari mulut Revan sambil berurai tangis di depan Melanie Ricardo. Aku nggak nyangka kalau seberat ini. Tak kira aku bisa, tapi ternyata aku ngerasa bersalah di sini. Kayak seharusnya memang aku yang salah. Kalau aku jadi suami lebih baik, aku jadi bapak lebih baik, pasti kan nggak gini. Rasa sesal itu bahkan sempat membuat Revan didera frustasi hingga berjanji tak akan kembali menikah dengan wanita lain. Sambil menahan tangis, Revan tak mau punya anak dari wanita lain. Menurut aku itu nikah itu sekali seumur hidup gitu. That's what you believe? Iya, seharusnya itu nikah itu cukup sekali seumur hidup. Tapi ternyata nggak bisa juga. Ya karena aku nggak bisa mempertahankan kan. Dia ada feeling guilty ya? Iya. Dan aku juga nggak mau kalau gagal ya sudah, nggak mau nikah lagi. Mungkin memang akunya yang nggak normal.
Aku nggak kayak laki-laki normal mungkin. Karena aku nggak mau kalau punya anak dari perempuan yang berbeda. Nggak bisa nyalahin kayak gitu. Mau di umur berapapun juga kayaknya kalau emang udah jalannya, udah takdirnya seperti itu ya udah gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan, oh ini. Toh banyak juga yang nikahnya di umur mateng banget ya, bukan mateng nih, mateng banget gitu. Banyak juga yang seperti itu. Walah, kasihan banget ya sampai segitunya. Yang sabar ya bang, kan kita nggak tahu. Namanya jodoh, siapa yang tahu ya pemirsa? Siapa tahu hati yang sudah lepas bisa kembali. Ya, tangis Revan memang tak mengubah keadaan. Apalagi keputusan cerai itu telah resmi diketuk palu majelis hakim. Lantas benarkah setelah keputusan cerai, tak ada secuil pun keinginan Fabi untuk kembali ke pelukan lelaki yang sudah memberinya buah hati? Benarkah Revan sudah tak bisa berharap mantan istrinya kembali ke pelukannya? Failure aja. Lo ngerasa lo gagal gitu ya? Ya kalau kenapanya kayaknya cukup aku aja sih yang tahu. Karena memang aku juga nggak pernah cerita, jarang lah gitu cerita-cerita segala macam gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi ya paling berat ya buat anak-anak sih. Iya pasti mereka kan ada momen perlu bapaknya ada gitu kan, tapi karena udah berpisah kan jadi nggak ada. Itu sih beratnya di situ. Aku sih pasti anak setiap hari video call ya. Aku sih suruh anak-anak mau apa enggaknya kan itu tergantung anak-anaknya. Di lain tempat, meskipun sudah berpisah, namun Natasha Rizky dan Desta selalu mendapat doa baik karena hubungan baik mereka. Acha yang ditemui awak media di Jakarta memberikan senyuman lepasnya saat ditanya kemungkinan rujuk dengan Desta. Adakah makna khusus di balik senyuman ibu 3 anak tersebut? Minta rujuk gimana Kak? Ya nggak tahu, minta sama Allah aja. Kalau dari Natasha Rizky gimana? Doain aja Mbak. Ya, ramainya netizen menginginkan Desta dan Acha kembali rujuk berawal dari postingan Desta di akun Instagramnya yang mengunggah foto cantik Acha tengah membaca buku. Belum lagi balasan Acha di caption Desta yang masih memanggil Desta dengan panggilan Abuy yang bikin warga plus 62 gamon alias gagal move on. Terkadang bukan melulu soal garis finish, namun tentang cerita dalam perjalanan itu sendiri. Apa yang menjadi badai, sukacita, terjatuh, dan bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Sungguh, keistimewaan ini miliknya. Meski sudah bercerai sejak Juni 2023, namun Desta dan Acha tetap menjaga hubungan baik demi kebahagiaan anak-anak mereka. Keduanya bahkan kerap menunjukkan kekompakan dan saling dukung satu sama lain. Dukungan dari Desta tidak hanya sebatas moral, tetapi juga berpengaruh untuk karir Acha. Karena kabarnya berkat bantuan Desta, salah satu buku karya Acha berhasil mencapai pasar internasional. Dan dalam waktu dekat, Acha akan merilis buku di Jepang. Selalu saling support dalam hal karir dan kehidupan berhasil bikin baper netizen. Kira-kira Desta dan Acha bakal rujuk lagi nggak ya? Just wait and see ya pemirsa. Doain ya Mbak, bismillah, ini ada exhibition di Jepang, mudah-mudahan Allah mudahin si buku aku ini gitu. Kak Desta mas ya? Apa sih Kak? Support Kak Desta Kak? Support Kak Desta gimana Kak Acha? Desta always support, Masya Allah. Di lain peristiwa, kisah cinta Yasmin semakin mencekam dengan semakin terbukanya berbagai rahasia yang mengarah pada kematian Baskara. Bahkan, Rangga sudah mulai curiga terhadap ibunya Ajeng, mulai menemukan bukti-bukti mencurigakan yang mengarah pada keterlibatan Ajeng dalam konspirasi besar di balik kematian ayahnya. Apalagi surat wasiat itu tiba-tiba menyatakan jika seluruh harta warisan diberikan sepenuhnya kepada Ajeng. Sementara Rangga mengetahui jika surat wasiat yang asli sudah ia bakar. Aku masih gak terima dengan kepergian Papa, Kak. Dan aku juga heran.
Kenapa mama yang bisa dapetin semua warisan Cakradinata? Ya kakak juga sebenarnya belum bisa terima atas ini semua. Terus mau gimana lagi? Kamu mau protes sama mama? Aku mau kasus kematian papa dibuka lagi, Kak. Karena aku mikir, jangan-jangan papa itu sebenarnya nggak bunuh diri. Apa mungkin mama ada kaitannya dengan kematian papa? Kamu bisa mikirnya ke sana? Kamu curiga sama mama? Ya karena menurut aku mama itu udah nggak waras, Kak. Mama itu penuh dengan kepalsuan. Coba kakak pikirin, yang paling diuntungkan dengan kematian papa itu mama, Kak. Kalau Alicia ngotot, kasus papa itu diterusin, bisa-bisa aku ketahuan kalau aku sudah membunuh papa. Gue gak mungkin biarin Yasmin bergerak sendiri. Gue mau cari surat wasiat itu. Gue mau lihat isinya sendiri. Maksud lu mau masuk ruangan rahasia? Iya. Gue yakin mama pasti simpen surat wasiat itu di situ. Kita masih mau cross check nih apakah surat wasiat ini asli atau enggak gitu. Jadi kita mau pelajarin dari si tulisan tangan yang ada di surat wasiat itu gitu. Jadi pembicaraan antara Romeo dan Dirga itu lebih ke seputar itu. Semua mata saat ini memang mengarah kepada Ajeng. Apalagi Yasmin, Romeo, Dirga, dan juga Dania berhasil mengumpulkan puzzle soal kematian ibunda Yasmin. Dan yang tak habis pikir adalah mengapa di lokasi kejadian terdapat mobil Alisa, hingga membuat Yasmin mencoba mengambil kamera yang ada di dalam mobil Alisa. Aku pikir siapa? Di mana lagi nih aksesnya gitu kan untuk menembus atau mencari tahu si Yasmin ini untuk membongkar kasus orang tuanya gitu ya. Di situ sih sebenarnya ketertarikannya. Jadi semakin sulit konflik itu dipecahkan ya akan semakin seru gitu. Yasmin memang kini sulit masuk ke keluarga Cakradinata. Usai dinonaktifkan sebagai direktur dan tak lagi bertunangan dengan Rangga. Lantas, akankah semua bukti soal keterlibatan Ajeng berhasil diurai? RCTI bersama Langit Musik yang selalu sukses menggelar penghargaan untuk seluruh penggiat musisi tanah air Indonesian Music Awards 2024. Terima kasih Langit Musik. Terima kasih, maju terus musik Indonesia. Saksikan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024 live di RCTI. 저는 뭐 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감. Kabar kurang menyenangkan datang dari Vidi Aldiano. Kesibukannya di industri hiburan tanah air beberapa waktu lalu bahkan sempat merilis single terbaru. Hingga terakhir, suami dari Sheila Dara itu hadir ke resepsi pernikahan Feby Rastanti, membuat Vidi akhirnya tumbang. Kondisinya yang kian menurun itu membuat pelantun Senyumin Dulu Aja itu harus kembali dirawat di sebuah rumah sakit di Selangor, Malaysia. Dalam postingannya, Vidi meminta doa kepada halayak agar diberikan hasil yang baik dan kembali sehat. Tentu saja kondisi kesehatan Vidi yang menurun membuat sederet sahabat khawatir. Prilly Latukonsina dan Isyana Sarasvati terus memberi dukungan dan tentunya doa terbaik untuk sahabatnya itu agar segera pulih. Apalagi Vidi menjadi salah satu bintang tamu di acara konser tunggal Isyana di Senayan pada 16 November mendatang. Ya pokoknya aku sih selalu mendoakan teman-teman aku selalu sehat ya.
terutama harus istirahat yang cukup dan jangan kecapean. Dan semoga nanti karena 3 hari lagi juga sebenarnya Vidi kan akan nyanyi harusnya di konser tunggal aku nih. Jadi kita semua sedang berdoa dan pastinya semoga dia bisa istirahat full sih supaya cepat sembuh dan prima ya. Yang penting sih tapi dia sehat dulu. Aku ngelihatnya Vidi itu perjuangannya luar biasa banget, dia selalu semangat dan selalu dikelilingi orang-orang yang luar biasa juga nge-support dia. Jadi aku juga sebagai sahabatnya nge-support dia banget dan semoga dia selalu bisa terus semangat ngejalanin semua prosesnya. Kita semua sahabat-sahabat Vidi sayang banget sama dia dan bakalan ada terus buat dia. Sebelumnya, Vidi membagikan potret tangannya yang dipasangi infus melalui kanal foto berbagi. Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatannya memang kerap menurun tiba-tiba, meski sebelumnya merasa bugar. Aktivitas yang padat belakangan ini membuatnya harus menjalani hari-hari yang cukup berat. Vidi yang sejak 2019 berjuang melawan kanker ginjal rutin menjalani perawatan intensif. Kondisinya sempat memburuk akibat penyebaran kanker ke beberapa titik. Semangat Vidi, semoga hasilnya baik dan kembali sehat ya. Udah beberapa hari ini dia lagi bed rest sih, jadi biarkan dia beristirahat dengan tenang ya. Jadi aku tidak mau terlalu mengganggu juga, terus aku juga lagi fokus mempersiapkan semuanya. Yang penting sih selalu doain Vidi sehat ya, sehat, bisa fit, semangat. Oh Vidi tuh luar biasa banget. Vidi tuh orang paling kuat yang pernah aku kenal dan yang menginspirasi aku juga kalau sakit nggak perlu orang tuh tahu kita lagi ngerasain sakit gitu kan. Di tempat terpisah, penghargaan The Alpha Under 40 melalui High End Magazine yang selalu konsisten memberikan apresiasi kepada sosok muda yang berkontribusi dalam kesuksesan di bidang masing-masing kembali dihelat. Ada 20 figur muda yang terpilih dari kalangan artis, influencer, hingga pebisnis. Dari kalangan artis, Prilly Latukonsina dan Isyana Sarasvati dan Mahalini. Mahalini, congratulations girl. Untuk Ben, untuk Dian, Fiona, Dr. Nisha, Sina Putri, selamat Isyana. Dan tentunya ini bisa mendorong aku untuk kedepannya biar bisa makin semangat terus untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik dari Mahalini untuk pendengar-pendengar Mahalini, karena aku juga musisi dan seniman. Jadi semoga ya dengan ini aku bisa terus ngasih karya yang terbaik. Bisa berbarengan dengan orang-orang yang juga menginspirasi, yang juga berprestasi. Jadi senang banget bisa menjadi salah satunya. Tentu saja penghargaan ini menambah deretan pencapaian Prilly, Isyana, dan juga Mahalini yang berkecimpung di industri hiburan tanah air. Kira-kira ketiga pesohor tanah air ini merasa terbebani nggak ya? Meski sudah sering menerima penghargaan? Beban sih enggak ya, tapi lebih kayak oke, berarti aku nextnya harus lebih baik lagi nih, bikin apa lagi ya, nggak boleh cepet puas cuma sampai di sini doang gitu. Di tahun depan harus ada goals apa lagi ya gitu. Menginspirasi orang-orang untuk bisa berkarya juga seperti aku gitu. Dan menjadi jembatan orang-orang juga sukses juga. Seneng banget sih kayak ternyata setelah berbagai macam evolusi musik yang Isyana telah alami, ternyata masih mendapatkan apresiasi yang begitu besar gitu ya. Penghargaan The Alpha Under 40 2024 ini merupakan gelaran yang keempat. The Alpha Under 40 2024 mengusung tema Creating Next Generation Leaders. Tema itu menggambarkan harapan agar pemimpin muda bisa menjadi teladan bagi generasi penerus di masa depan. Para insan muda tersebut diharapkan tetap aktif dan menuangkan kreativitas mereka agar memberi kontribusi nyata dalam membangun negeri. Dan tak hanya itu, mereka adalah ikon yang akan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Anyway, selamat ya untuk para pemenang.